Heboh. Beredar kabar panas Sumarji dan Arya Sinulinga nyaris adu argumen gara-gara Shin Tae-yong. Erick Thohir sampai terbang ke Korea temui STY. Bisa jadi Erick Thohir turun tangan langsung dan pergi ke Korea demi selesaikan konflik ini dan menarik kembali STY. Nova Arianto punya strategi rahasia bikin generasi baru Timnas U17 melesat ke Piala Asia 2026. Apa target besar yang dia siapkan? Ini dia rencana yang bakal bikin Indonesia makin ditakuti. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Heboh. Beredar kabar panas Sumarji dan Arya Sinulinga nyaris adu argumen gara-gara Shin Tae-yong. Erick Thohir sampai terbang ke Korea temui STY. Bisa jadi Erick Thohir turun tangan langsung dan pergi ke Korea demi selesaikan konflik ini dan menarik kembali STY. Situasi internal PSSI kembali memanas usai keputusan mengejutkan mengenai masa depan Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia. Di tengah kabar bahwa kontrak Shin tidak diperpanjang, muncul isu bahwa terjadi perdebatan sengit antara manajer Timnas Indonesia Sumarji dengan anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga. Perseteruan ini disebut terjadi setelah federasi memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sumarji yang dikenal dekat dengan para pemain dan pelatih kabarnya tidak menerima keputusan itu dan melayangkan protes keras dalam rapat internal PSSI. Menurut informasi yang dihimpun dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya, Sumarji merasa keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Shin Tae-yong diambil terlalu terburu-buru dan tanpa evaluasi menyeluruh. Ia disebut menilai Shin masih layak dipertahankan, terutama setelah kontribusi besar yang diberikan pelatih tersebut dalam membangun fondasi Timnas yang kuat. Sementara itu, Arya Sinulinga yang juga merupakan juru bicara federasi, diduga berada di pihak yang mendukung penyegaran dalam kepelatihan Timnas. Arya disebut ingin membawa Timnas ke arah baru pasca kegagalan dalam turnamen terakhir, meskipun Shin Tae-yong berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian historis selama masa kepemimpinannya. Ketegangan ini rupanya memicu langkah cepat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tidak ingin konflik berlarut-larut dan berdampak pada citra federasi, Erick memilih untuk turun tangan langsung. Secara mengejutkan, ia diketahui melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan bertemu langsung dengan Shin Tae-yong di Seoul pada akhir pekan lalu. Pertemuan tertutup ini langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Apakah Erick Thohir tengah berusaha membujuk Shin kembali ke kursi pelatih Timnas? Ataukah kunjungan ini hanyalah bentuk penghormatan terakhir dari federasi kepada pelatih yang telah berjasa besar bagi Indonesia? Foto pertemuan keduanya yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan suasana yang hangat dan akrab. Dalam gambar tersebut, Shin terlihat tersenyum lebar saat berjabat tangan dengan Erick. Beberapa media Korea juga melaporkan bahwa pembicaraan antara keduanya cukup serius dan membahas masa depan kerjasama yang mungkin kembali terjalin. Sinyal kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih Timnas pun semakin menguat. Meski PSSI belum memberikan pernyataan resmi, sejumlah analis menilai bahwa langkah Erick terbang ke Korea bukanlah sekadar pertemuan seremonial. Terlebih, hingga saat ini belum ada nama pengganti Shin yang diumumkan secara resmi oleh federasi. Perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia memang meninggalkan jejak yang signifikan. Di bawah arahannya, skuad Garuda berhasil menembus semifinal Piala Asia U23, mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan lolos ke putaran ketiga, dan tampil konsisten dalam ajang-ajang internasional. Reputasi Shin sebagai pelatih yang mampu mengembangkan talenta muda pun membuatnya disukai oleh pemain dan publik.
Namun, perjalanan tersebut tidak selalu mulus. Shin sempat mengkritik keras fasilitas latihan di Indonesia dan manajemen tim yang dinilai belum profesional. Friksi kecil ini sempat memicu ketegangan antara dirinya dan beberapa petinggi PSSI. Kini jika benar ia akan kembali, federasi harus bersiap untuk memberikan dukungan struktural yang lebih baik dan kewenangan lebih besar kepada sang pelatih. Muncul juga kabar bahwa Erick Thohir menawarkan kontrak baru dengan skema khusus hingga 2027 yang memuat klausul jangka panjang dan evaluasi berkala. Namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Shin Tae-yong maupun federasi mengenai isi pembicaraan tersebut. Di media sosial, respons publik terlihat sangat antusias. Tagar hashtag Shin Tae-yong Chomebach kembali menjadi trending dengan ribuan komentar yang menyuarakan dukungan agar pelatih asal Korea Selatan itu diberi kesempatan kedua. Publik merasa Shin belum menyelesaikan misinya bersama timnas dan hasil kerja kerasnya mulai menunjukkan arah positif. Banyak yang percaya bahwa dengan dukungan penuh Shin mampu membawa Indonesia lebih jauh di kancah internasional. Kini bola panas berada di tangan Erick Thohir dan PSSI. Apakah Shin Tae-yong benar-benar akan kembali? Ataukah ini hanya langkah diplomatis untuk meredam gejolak internal? Yang jelas, kembalinya Shin akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia, baik secara teknis maupun emosional. Dan jika benar terjadi, maka perjalanan barunya bersama skuad Garuda akan dinanti jutaan pasang mata di tanah air. Publik kini hanya bisa menunggu pernyataan resmi. Namun satu hal yang pasti, drama ini belum selesai dan babak berikutnya tampaknya akan jauh lebih menarik dari sebelumnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Nova Arianto punya strategi rahasia bikin generasi baru timnas U17 melesat ke Piala Asia 2026. Apa target besar yang dia siapkan? Ini dia rencana yang bakal bikin Indonesia makin ditakuti. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi Piala Asia U17 2026. Timnas U17 Indonesia dipastikan langsung lolos otomatis ke Piala Asia U17 2026. Tim Merah Putih lolos otomatis karena adanya aturan baru, yakni FIFA akan menerapkan Piala Dunia U17 sebagai turnamen tahunan. Untuk itu, tim yang telah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini langsung lolos otomatis ke Piala Asia U17 2026. Pasalnya, kualifikasi Piala Asia U17 2026 bakal digelar bertepatan dengan turnamen Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang. Oleh karena itu, demi menghindari bentrokan agenda, AFC memberikan tiket otomatis kepada tim-tim yang sudah lolos ke Piala Dunia U17 edisi 2025 ini. Karena memang dari AFC dengan digelarnya Piala Dunia setiap tahun, maka ada perubahan, ujar Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com Selasa dalam kurung 1 Juli 2025. Semua tim yang lolos ke Piala Dunia U17 otomatis lolos ke Piala Asia U17 2026, ucapnya. Walaupun SKUD Garuda Asia telah lolos tanpa kualifikasi, pekerjaan rumah Nova Arianto justru baru dimulai.
Pasalnya, skuad yang tampil di Piala Dunia U17 2025 pada November 2025 ini tak akan bisa dipakai lagi. Ini karena usia pemain untuk Piala Asia U17 2026 akan berbeda. Oleh karena itu, Nova Arianto dan tim pelatih harus membangun tim baru untuk menghadapi Piala Asia U17 2026. Beda karena usianya sudah berbeda, kata Nova. Yang Piala Dunia itu pemain kelahiran 2008, sementara Piala Asia U17 nanti buat yang 2009. Jadi beda jelasnya. Hanya ada 2 pemain yang bisa tampil lagi dalam kurung di Piala Asia U17 2026, yakni dalam kurung Matthew, Baker sama Mirza yang masih kelahiran 2009. Pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku bahwa saat ini pembentukan generasi baru sedang dilakukan. Tim pelatih telah melakukan seleksi dalam 3 gelombang, masing-masing melibatkan 34 pemain. Dari proses ini nantinya akan dipilih 34 nama terbaik untuk dibawa ke kompetisi Elite Pro Academy dalam kurung EPA U18 sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Ini sesuai dengan rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin mempersiapkan timnas U17 Indonesia lebih baik agar bisa bersaing di Piala Asia U17 2026 pada Mei 2026 mendatang. Sudah kami mulai dan baru berakhir kemarin. Seleksi kami lakukan 3 gelombang, ungkap Nova. Pemain terpilih akan kita ikutkan di EPA U18 musim ini. Dalam program yang disusun ini, Nova memastikan ia akan tetap memimpin tim utama untuk persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Sementara itu untuk tim yang tampil di EPA U18 akan ada staf pelatih terpisah yang mendampingi skuad muda di kompetisi. Saya akan fokus ke persiapan Piala Dunia U17. Ada tim kepelatihan yang akan menangani timnas U17 di EPA, tambahnya. Lebih lanjut, Nova menegaskan bahwa lolos ke Piala Asia U17 2026 bukanlah akhir, melainkan langkah baru. Ini karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan target besar buat skuad Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia ditargetkan untuk bisa lolos kembali ke Piala Dunia U17 2026. Oleh karena itu, Nova pun memiliki harapan besar dan harus mempersiapkan tim dengan maksimal nantinya. Yang pasti sesuai arahan Bapak Ketua Umum, untuk saat ini kami mempersiapkan Timnas U17 Indonesia untuk Piala Asia U17, tuturnya. Harapannya kami bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2026, pungkasnya. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Meski gagal juara, Manchester City pulang dari Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan kantong tebal. Manchester City memang harus mengubur impian mereka untuk angkat trofi di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Padahal performa mereka di fase grup begitu menjanjikan menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan.
Namun, ketika berhadapan dengan Al Hilal, momentum mereka mendadak hilang. Duel ketat yang berlangsung hingga babak tambahan justru berakhir dengan kekalahan mengejutkan bagi The Citizens. Meski begitu, pelatih Pep Guardiola tetap membawa pulang semangat positif dari turnamen ini. Kami telah menjalani perjalanan yang luar biasa bersama dan berada di tempat yang baik. Suasananya sangat bagus. Tetapi kami pulang dan sekarang saatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran kami untuk musim baru, ujar Pep Guardiola. Tersingkir lebih awal ternyata tak membuat City pulang dengan tangan hampa. Sebaliknya, secara finansial mereka justru jadi salah satu tim paling diuntungkan. Dari 3 kemenangan di fase grup saja, City meraup sekitar 4,5 juta dengan masing-masing kemenangan bernilai hampir 1,5 juta. Bila ditambah dengan biaya partisipasi sebesar 27,9 juta yang ditetapkan FIFA dalam kurung berdasarkan aspek olahraga dan komersial, maka total pendapatan mereka di turnamen ini mencapai sekitar 37,8 juta. Coba bayangkan andai mereka berhasil jadi juara, City bisa membawa pulang total hadiah hingga 53,8 juta. Sayangnya, gagal lolos ke perempat final membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengantongi bonus tambahan sebesar 9,5 juta. Yang menarik, pendapatan dari turnamen ini hampir setara dengan biaya transfer Ryan Cherki yang baru saja didatangkan dari Lyon senilai 30,5 juta. Artinya, meski harus angkat koper lebih cepat, City tetap bisa tersenyum lebar dari sisi keuangan. Gimana menurut kamu? Apakah City harus tetap puas karena menang di luar lapangan atau seharusnya hasil di lapangan tetap jadi yang utama? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Manchester City siap gaet Jude Bellingham usai kekalahan dari Al Hilal. Manchester City dikabarkan tengah menyusun langkah besar di bursa transfer musim panas. Setelah kekalahan mengejutkan dari Al Hilal dalam laga pramusim yang digelar di Riyadh, perhatian manajemen klub langsung tertuju pada satu nama besar, Jude Bellingham. Gelandang muda milik Real Madrid itu disebut-sebut masuk dalam daftar incaran utama Pep Guardiola sebagai solusi instan untuk membenahi lini tengah The Citizens yang dinilai mulai kehilangan kreativitas dan energi. Laga kontra Al Hilal yang berakhir dengan skor 3-4 dianggap sebagai titik balik evaluasi besar-besaran di tubuh juara Premier League tersebut. Sumber internal klub menyebut Guardiola kecewa dengan kurangnya dinamika permainan dari para gelandangnya. Cederanya Kevin De Bruyne dan penurunan performa beberapa pemain membuat City disebut sangat serius mencari sosok baru yang bisa memimpin permainan. Jude Bellingham dengan usia muda dan pengalaman internasional menjadi kandidat yang dianggap paling ideal. Meski baru semusim berseragam Real Madrid, Bellingham tampil luar biasa dan menjadi salah satu pemain kunci dalam sukses Madrid menjuarai Liga Champions musim lalu. Namun, City siap menggoda Los Blancos dengan tawaran fantastis. Disebutkan bahwa klub asal Manchester itu bersedia menggelontorkan dana mencapai 150 juta, ditambah sejumlah bonus untuk memboyong sang bintang kembali ke Inggris. Hingga saat ini, pihak Real Madrid belum memberikan komentar terkait rumor tersebut. Begitu pula dengan Bellingham yang masih menikmati masa libur usai membela Inggris di Euro 2024. Namun sejumlah laporan menyebut bahwa sang pemain tak menutup kemungkinan untuk kembali ke Premier League dalam beberapa tahun ke depan. Rencana transfer ini jika terwujud akan menjadi salah satu yang paling mengejutkan di musim panas 2025. Selain nilai besar yang ditawarkan, langkah City ini juga dinilai sebagai sinyal kuat bahwa mereka belum puas dengan pencapaian yang ada dan siap melakukan gebrakan besar demi kembali mendominasi Eropa. Manchester City diketahui masih memiliki dana transfer yang cukup besar setelah melepas beberapa pemain musim lalu, termasuk Calvin Phillips dan Aymeric Laporte. Kedatangan Bellingham bisa menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat skuad, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap rival-rival utama seperti Arsenal dan Liverpool. Para penggemar kini menanti apakah rumor ini akan berkembang menjadi saga transfer besar musim ini. Apakah Jude Bellingham akan kembali merumput di tanah Inggris sebagai bagian dari proyek ambisius Manchester City?
be scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Tersingkir dari Piala Dunia antar klub 2025, Guardiola saatnya istirahatkan pikiran dan fokus ke piala sesungguhnya. Meski tampil superior di fase grup, nasib berkata lain di babak 16 besar. Pelatih Pep Guardiola pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas kegagalan ini. Namun ia tetap mencoba melihat sisi positif dari apa yang dialami timnya. Sangat disayangkan, kami punya perjalanan yang bagus bersama dan kami di tempat yang bagus. Suasananya sangat baik, ujar Guardiola dikutip dari BBC Sport. Ia mengakui laga kontra Al Hilal sangat ketat, bahkan bisa dibilang nyaris seimbang. City menciptakan banyak peluang, tapi performa gemilang kiper Yassine Bounou menjadi pembeda. Guardiola menambahkan bahwa para pemain sangat ingin terus melaju mengingat ajang ini hanya digelar 4 tahun sekali. Tapi kini ia mengajak skuadnya untuk move on dan bersiap menyambut musim baru. Kami ingin sekali melanjutkannya. Ini hanya terjadi 4 tahun sekali dan kami merasa bahwa tim ini bermain dengan baik. Namun kami pulang dan sekarang saatnya untuk beristirahat mengistirahatkan pikiran kami untuk musim baru, imbuh sang manajer. Sebelum tersingkir, The Citizens memang tampil luar biasa di fase grup. Berada di grup G bersama Juventus, Al Ain dan Wydad Aceh, Erling Haaland dan kolega berhasil meraih 3 kemenangan sempurna. Mereka mencetak total 13 gol dan hanya kebobolan 2 kali menjadi satu-satunya tim dengan 100% kemenangan di fase tersebut. Sayangnya laju impresif itu harus terhenti di tangan Al Hilal. Apakah menurutmu Man City terlalu cepat puas di fase grup atau ini hanya soal nasib buruk di satu laga penting? Yuk, tinggalkan komentar dan diskusikan pendapat kamu soal kegagalan City di ajang 4 tahunan ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Manchester City serius incar Lautaro Martinez, siap bajak bintang Inter Milan musim panas ini. Manchester City kembali mengguncang bursa transfer musim panas. Setelah gagal total dalam laga pramusim dan performa lini depan yang belum konsisten, tim asuhan Pep Guardiola kini dikabarkan membidik nama besar dari Serie A Lautaro Martinez, penyerang andalan Inter Milan. Ketertarikan ini bukan tanpa alasan. Meski Erling Haaland tetap menjadi andalan utama di lini depan, Guardiola merasa timnya membutuhkan opsi lain yang bisa memberikan variasi serangan dan mengurangi ketergantungan terhadap satu nama saja. Lautaro dinilai cocok karena bisa bermain sebagai penyerang utama maupun sebagai second striker, peran yang semakin langka di sepak bola modern. Kontrak Lautaro bersama Inter masih berjalan hingga 2026, namun City siap menguji kesetiaan sang kapten Nerazzurri dengan tawaran menggiurkan. Disebut-sebut klub Inggris itu telah menyiapkan dana hingga 110 juta, ditambah sejumlah klausul bonus performa. Angka itu berpotensi menggoda Inter yang tengah mempertimbangkan restrukturisasi skuad usai musim 2024/25 yang berat di level Eropa. Sementara itu, Lautaro belum memberikan komentar langsung terkait rumor tersebut. Namun dalam wawancara sebelumnya, ia sempat menyatakan keinginannya untuk mencoba tantangan baru suatu hari nanti. Apakah ini saat yang tepat? Kabar ini tentu membuat para pendukung City dan Inter Milan waspada.
Bagi Citizens, kehadiran Lautaro bisa menjadi pelapis sekaligus tandem sempurna bagi Haaland, terutama saat memasuki jadwal padat musim depan. Sementara bagi Inter, kehilangan sang kapten bisa menjadi pukulan telak yang memaksa mereka mencari pengganti sepadan dalam waktu singkat. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.